Itu wasaka itu satu kalimat atau itu ada sebuah arti? Itu satu kalimat terdiri dari 3 kata, wajah sampai kaputing. Artinya kalau saya bisa jelaskan adalah berjuang sampai akhir. Artinya kita mau masyarakat Banua bersama-sama dengan kita, tentunya para pemain yang bertanding di lapangan, dia bisa memberikan semuanya, kemampuannya, jiwa dan raganya, semangatnya untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat Banua Kalimantan Selatan tercinta. Kembali bertemu dengan saya, Hassani Abdul Ghani, di acara Hassani Corner. Kali ini kita masih mengkulik urusan sepak bola, tapi saya lebih ingin mendalami klub yang ada di Liga 1. Tamu saya hari ini sangat spesial, seorang sahabat saya. Kami sama-sama pernah di Esku PSSI, beliau tetap berlanjut, saya harus berhenti dulu. Siapa beliau? Sebelum saya sapa dengan tamu spesial saya harus sapa dulu partner saya. Halo Zizi, apa kabar? Kabar baik Hassani. Gimana nih menghadapi tahun baru? Luar biasa Hassani. Luar biasa ya. Masih sehat? Sehat selalu Hassani. Pasti sehat lah. Karena Zizi ini bukan manusia, jadi dia pasti selalu sehat. Nah, tamu kita kali ini seorang tokoh muda yang menurut saya luar biasa karena beliaulah salah satu pemilik klub ini sudah cukup lama berada di Liga 1, yaitu Barito Putra. Beliau tidak hanya cinta kepada sepak bola, tapi beliau juga menjadi salah satu pimpinan dari PSSI Kalimantan Selatan, juga seorang politisi. Beliau juga anggota DPR. Itulah seorang yang bernama Hasnur Yadi Sulaiman. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat, apa kabar Bang? Welcome di acara saya. Terima kasih banyak Dinda. Sangat terima kasih saya. Sebuah kehormatan buat kami. Sama-sama ini. Saya cukup kenal beliau karena kita sama-sama di PSSI dulu. Iya. Malah kita sekarang jadi sahabat lah ya. Iya, itu seperti saudara. Mas Hasnur. Iya. Salah satu yang membuat saya mengundang Mas Hasnur hari ini di acara saya. Iya, Bang. Karena saya melihat Mas Hasnur ini dalam membimbing khususnya klub Barito Putra ya, yang prestasinya naik turun, ya, belum stabil. Nggak stabil, tapi apapun yang terjadi Mas Hasnur tetap Barito Putra ini harus tetap di sepak bola. Konsisten. Kenapa? Apakah ini memang titipan dari ayahanda almarhum? Atau bagaimana? Boleh Mas Hasnur sedikit ceritakan. Saya lihat begitu cintanya Mas Hasnur dan keluarga kepada Barito Putra ini. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Salam olahraga dulu. Ini cita-cita saya dulu. Saya ingin jadi pemain sepak bola, tapi tidak kesampaian. Oh gitu. Malah saya belum tahu. Dan orang tua saya, dalam hal ini abah saya, almarhum Haji Abdul Samad Sulaiman bin Haji Basirun, sebagai pendiri Barito Putra, juga pendiri klub Liga Amatir kami Persendus, Persatuan Sepak Bola Nusantara. Itu juga beliau dulunya bercita-cita sebagai pemain sepak bola, sama nggak kesampaian. Jadi kalau beliau karena harus membantu orang tua, karena waktu itu beliau adalah anak laki-laki satu-satunya dan harus meluruskan usaha keluarga, jadi putus sekolah, akhirnya juga putus tidak bisa melanjutkan karir beliau di sepak bola. Oleh karena itu beliau bercita-cita kalau nanti dapat rezeki lebih, mudah-mudahan bisa mendirikan sebuah klub sepak bola dan bisa mencetak sebanyak-banyaknya pemain generasi muda untuk berkontribusi di klub-klub daerah khususnya Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, dan mudah-mudahan bisa berkontribusi di tim nasional di segala tingkatan usia. Waduh, luar biasa. Ya. Artinya ini kan hampir boleh dikatakan ibadah itu. Memang niatnya seperti itu, niatnya ingin bisa melakukan sebuah kegiatan yang bermanfaat dan mudah-mudahan jadi amal ibadah buat beliau, buat kita sekeluarga. Amin. Dan kami anak-anaknya yang bertujuh diberi amanah untuk melanjutkan hal tersebut, baik perempuan maupun laki-laki. Dalam bidang masing-masing tentunya, ada yang mengurus keuangannya, ada seperti saya langsung bersama para pemain. Gitu ya. Ya, jadi Barito itu tidak hanya sebuah klub sepak bola, tapi sebuah keluarga. Luar biasa.
dari seorang yang kepingin main sepak bola, ternyata abah beliau bercita-cita ingin main sepak bola, tidak kesampaian. Ya tetap bermain sih, tapi mungkin tidak dipanggil sebagai pemain timnas atau apapun. Tapi dengan cita-cita beliau yang luar biasa, akhirnya beliau bisa mendirikan sebuah klub yang sampai hari ini menjadi kebanggaan warga Kalimantan Selatan. Boleh saya katakan itu kebanggaan masyarakat Banjar secara keseluruhan. Dan diteruskan oleh generasi berikutnya, khususnya Pak Hasnur saya lihat yang sangat concern. Walaupun di sepak bola itu kayak roller coaster ya, tapi saya lihat tetap dingin, semangatnya tetap apapun yang terjadi tidak peduli sepak bola. Saya tidak berlanjut di Esko tapi Mas Hasnur tetap berlanjut. Saya melihat gini, saya sempat melihat cita-cita dari Barito ini cukup luar biasa. Ada 8 nilai yang coba dibangun itu semuanya sangat positif. Cinta tadi, itu kan karena rasa cintanya. Nah, dari rasa cinta itu mungkin bisa nggak Mas ingin menguraikan nilai-nilai yang dibangun dari mulai dari pendiri dari Abah itu sampai generasi Mas Hasnur, mungkin generasi berikutnya juga. Iya, mulai dari sejarahnya mungkin cukup berbeda Barito Putra ini. Pada saat Abah akan menghadapi sebuah operasi besar, tepatnya pada saat umur 40 tahun, tanggal 21 April 1988. Waktu itu di Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta, beliau mau menghadapi sebuah operasi besar dan dokter yang merawat sampai sekarang masih hidup, nama beliau Dr. Firdaus. Terus mengatakan kepada beliau, ini chance-nya atau peluangnya ada kemungkinan beliau bisa tidak berhasil. Dan apabila tidak berhasil dan beliau habis umur, ada baiknya kata beliau mengumpulkan anak-anak untuk seperti memberikan wasiat atau apa. Dan kebetulan itu waktu itu ulang tahun beliau. Kami dikumpulkan di rumah sakit bersama dengan mama tercinta Hajah Nur Hayati binti Haji Alhamdulillah. Kemudian beliau berpesan untuk pertama kata beliau usaha yang memang beliau dirikan bersama-sama mama namanya Hasnur Group kan. Itu nama beliau berdua, bukan nama saya. Jadi itu singkatan Haji Abdul Samad Sulaiman, Nurnya nama mama saya, Nur Hayati. Kemudian beliau bilang Hasnur Group, tolong benar-benar bisa dijaga dan dijalankan, mudah-mudahan bisa menafkahi keluarga dan bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Kemudian yang kedua kata beliau, saya punya cita-cita. Memang saat itu beliau sudah punya klub namanya Persatuan Sepak Bola Nusantara. Kenapa namanya Persenus, Persatuan Sepak Bola Nusantara? Karena beliau ingin menyatukan pemain dari macam-macam latar suku bangsa yang ada di Kalimantan Selatan menjadi satu, yaitu namanya Persenus. Karena menurut beliau ini adalah alat pemersatu bangsa, alat pemersatu daerah kita gitu. Kemudian beliau menyatakan bahwa cita-cita saya ini belum sepenuhnya bisa saya wujudkan karena ini masih di Liga Amatir. Beliau waktu itu bercita-cita ada klub Galatama. Kan kita tahu itu eranya Galatama. Betul. Nah, terus beliau bilang saya sudah siapkan administrasinya semua dan setelah ini akan datang Ketua Umum Kardono almarhum, Nugraha Bisus seperti itu ya. Kata beliau, saya sebelum itu saya minta izin dulu dengan kalian. Saya akan minta beliau untuk kita resmikan di sini. Tapi kalau saya habis umur, saya amanahkan ke anak-anak untuk melanjutkan ini, kata beliau. Dan bagaimana caranya klub ini tidak boleh dibubarkan dan harus diteruskan dari generasi ke generasi. Luar biasa. Nah, itulah kenapa nilai pertama itu cinta. Kalau bukan karena cinta, antara hidup dan mati, orang masih memikirkan olahraga, masih memikirkan sepak bola, masih memikirkan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk masyarakat, khususnya di Kalimantan Selatan dan di Kalimantan Tengah. Karena nama Barito itu diambil dari nama sungai, yang menyatukan orang-orang yang ada di sekitar Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dan sekali lagi diharapkan sebagai alat pemersatu. Karena beliau adalah latar belakangnya suku Dayak Bakumpai. Yang sepanjang Sungai Barito itu dan memang banyak orang dari Kalimantan Tengah. Tapi beliau lahir di Banjarmasin dan besar di Banjarmasin, jadi juga orang Kalimantan Selatan. Gitu. Luar biasa, luar biasa. Jadi sangat menyentuh, sangat menyentuh. Dari situ saya bisa lihat kenapa akhirnya Mas Hasnur di dalam menjalankan amanah tadi, Barito putranya saya lihat menjadi makanya saya lihat
Barito Putra ini beda dengan klub yang lain. Cara sentuhannya. Ternyata tadi saya baru tahu kalau amanah orang tua malah di saat kondisi beliau yang tidak kondisi normal gitu kan. Wow. Sampai akhir hayat, jadi waktu itu kan terus berlanjut sampai beliau kan meninggal di Rumah Sakit Medistra di Jakarta. 2 bulan beliau dirawat di sana, mulai dari bulan April setelah beliau berulang tahun yang ke-67 sampai meninggalnya 14 Juni 2015. Itu 2 bulan itu beliau selalu mengingatkan. Waktu itu kan tentang Barito ini. Betul, waktu itu kan PSSI dibekukan. Di era Ketum Pak Lanyala. Dan 2015. Betul. Oh makanya tidak ikut turnamen yang kamu buat. Piala Presiden pertama. Iya kan Bang Hasan itu. Iya. Saya waktu itu pikir, ini kenapa Barito nggak ikut ya? Yang lain semua ikut. Sampai saya tanya waktu itu sama, saya nggak kenal Mas Asur waktu itu. Saya kenal siapa ya? Oh Bang Hardiman. Bang Hardiman, bisa nggak kontak Barito? Ini cuma Barito yang nggak ikut. Saya nggak tahu kalau ceritanya dalam kondisi seperti itu. Abah lagi itu seperti itu, terus kemudian beliau juga meninggal dan kita lagi waktu itu memang bukan tidak mau ikut, kita lagi mencoba membangun tim lagi karena Abah sangat bercita-cita dan berharap kita bisa mewujudkan cita-cita masyarakat Banua Kalimantan Selatan yaitu prestasi gitu. Luar biasa. Nah, kan ada 8 nilai tadi kan, salah satunya kan Pride of Banua itu. Yes. Iya. Mas Asnur. Iya. Ini kalau kelamaan kita ngobrol, biasanya pasangan saya agak nambah. Zizi, apa yang mau diobrolin nih dengan kami? Saya ini udah nggak bisa ngobrol lagi nih, karena sentuhan tadi dari Mas Asnur ini membuat saya agak melankolis nih. Ya Sandi, saya ingin bertanya. Bolehkah? Silakan. Ya Hasnur, saya ingin bertanya. Baik. Apa suka duka mempunyai klub sepak bola, Hasnur? Iya, kalau sukanya karena kita memang cinta ya pasti sangat banyak sukanya. Terutama pada saat kita bisa bersama-sama dengan para supporter, yang Abah sampaikan bahwa supporter itu adalah ruh daripada Barito Putra. Tanpa adanya supporter, Barito Putra tidak akan ada. Seperti layaknya sebuah jasad manusia yang tidak ada ruhnya maka tidak akan bisa bergerak. Nah, kalau dukanya ya pasti pada saat kita tidak bisa memberikan yang terbaik. Misalnya pada saat kalah di kandang misalnya. Pada saat ruh kita, supporter kita sangat berharap dengan kita, bagaimana mereka akan meneteskan air mata. Disitulah kita akan merasa berduka. Tapi juga akan memberikan semangat, motivasi untuk kita untuk bisa bangkit secepatnya dan bisa menghadirkan kebahagiaan kepada ruh kita yaitu supporter masyarakat Kalimantan Selatan tercinta. Jawaban yang luar biasa. Terima kasih Hasnur. Zizi mau sedikit berbicara tentang Barito, kayaknya udah ada sesuatu yang Anda mau ngomongin? Ya Sandi, saya ingin menyampaikan performa Barito Putra di Liga 1 Indonesia. Menurut data yang saya dapatkan, performa Barito Putra di Liga 1 di musim 2020 di peringkat 12, di musim 2019 di peringkat 10. Lalu prestasi di Liga 2 Indonesia, juara Liga 2 Indonesia pada tahun 2019, juara divisi utama Liga Indonesia 2011-2012, lalu juara Perserikatan Sepak Bola Seluruh Indonesia 1985-1986. Hasani. Mas Asnur. Iya. Ada satu yang saya menarik. Iya. Yaitu tagline dari Barito ini. Iya, salam Barito gitu. Salam Barito dan Wasaka. Wasaka, iya. Itu Wasaka itu satu kalimat atau itu ada sebuah arti? Itu satu kalimat terdiri dari 3 kata. Wajah sampai kaputing. Artinya kalau saya bisa jelaskan adalah berjuang sampai akhir. Artinya kita mau masyarakat Banua bersama-sama dengan kita, tentunya para pemain yang bertanding di lapangan, dia bisa memberikan semuanya, kemampuannya, jiwa dan raganya, semangatnya untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat Banua Kalimantan Selatan tercinta. Fight till the end. Ini peninggalan dari seorang pahlawan kalau saya nggak salah. Betul. Waktu Pangeran Antasari memotivasi pasukan beliau, masyarakat Banjar pada saat itu untuk melawan, penjajahan Belanda waktu itu. Bagaimana beliau memotivasi, memberi semangat dengan istilah wajah sampai kaputing. Dan itulah yang ingin kita tiru. Semangat tersebut, Wasaka. Saya bisa melihat dari permainan Barito. Saya, kalau kita katakan seperti Persija, Persib, ada bintang-bintang. Betul. Tapi saya lihat Barito tidak memiliki bintang seperti mereka. Betul. Tapi semangat bertandingnya itu luar biasa.
Ada dalam catatan saya melihat. Ya. Salah satunya, contoh, hampir semua Liga 1 memakai pelatih asing. Ya. Tapi Barito tetap dengan memakai pelatih Indonesia, yaitu Mas Rahmat Rahmat Darmawan. Darmawan. Ya. Beliau seorang tokoh yang cukup berhasil Betul, sebenarnya. bahkan Ya. pernah melatih di Malaysia juga. Ya, pernah di Malaysia, Ya. pernah bawa klub Persib Juara, betul. Jadi pernah bawa timnas juga. Betul. Jadi betul. kita nggak ragukan itu. Betul. Tapi karena kompetisi yang begitu luar biasa, akhirnya banyak pelatih-pelatih kita yang tergeser. Tapi Barito saya lihat masih memiliki semangat, Semangat. tetap mempertahankan. Betul. Dan dibuktikan Barito sempat di awal-awal memimpin liga. Ya. Sekarang di posisi tengah. Begitulah Ya, pertandingan betul, kan. betul. Namanya juga pertandingan. Dan saya lihat juga materi pemain Barito kan muda-muda. Ya. Nah, ini kan kalau saya telusuri itu banyak lahir dari akademinya. Betul. Nah, malah Barito punya hubungan kerja dengan Real Madrid gitu ya. Ya. Itu bisa nggak di-sharing ke kita apakah memang itu warna Barito seperti itu terus atau nanti suatu hari ada perubahan? Ya, kalau melihat sejarahnya, Barito Putra pernah di semifinal Liga pertama Indonesia tahun 94-95. Oke. Dan kalau dilihat pada saat waktu itu hampir semua klub kecuali Persib Bandung, saya ingat semuanya memakai pemain asing. Kita juga sama seperti Persib Bandung tidak memakai pemain asing. Oke. Itu karena memang keinginan dari Abah dan Mama waktu itu untuk memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya kepada pemain kita Indonesia. Nah, dan itu kita buktikan. Pada saat yang lainnya semua memakai pemain asing kecuali Persib Bandung, kita berhasil masuk 4 besar dan dikalahkan oleh Persib Bandung waktu itu di semifinal. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kalau kita berikan kesempatan, insya Allah apa yang kita cita-citakan bahwa pemain kita tidak kalah kok dengan pemain luar. Begitu juga pelatih kita. Yeah. Nah, Abah punya filosofi bahwasanya Barito Putra tidak membeli pemain bintang, tapi mencetak pemain yang menjadi bintang, terutama bintang di tim nasional kita. Dan itu Abah buktikan pada saat Abah bisa mencetak seorang Salahuddin, seorang Yusuf Lulupuro, almarhum, dan lain sebagainya. Nah, yang di akhir-akhir kan kita sudah tahu kan, seperti itu Bagus, Bagas, dan lain sebagainya. Iya, Bagus, Bagas. Iya. Kan itu sekarang udah salah satu pemain Betul, terbaik, betul. pemain muda terbaik. Betul. Dan di era Abah waktu itu, Abah sangat mengapresiasi kalau ada pemain Barito yang bisa menjadi pemain nasional, langsung itu kontraknya dinaikkan 100%. Ini ada satu lagi siapa yang sekarang lagi Iqbal. Iqbal, kapten lagi dia. Kapten lagi. Dan dia salah satu pemain yang cukup menonjol kemarin di U17 kita. Iya. Dan kami berharap Barito dari masa ke masa bisa konsisten sesuai dengan nilai-nilainya, bisa memberikan kesempatan kepada pertama tentunya pelatih lokal kita. Memang kita juga pernah memakai pelatih di luar asli Indonesia gitu. Tapi pada akhirnya kita berharap karena tidak hanya menang dan kalah yang kita cari, tapi ada nilai-nilai yang ingin kita perjuangkan. Dan mudah-mudahan nilai-nilai tersebut bisa ikut juga diberikan contoh oleh pelatih-pelatih kita. Gitu ya. Iya. Cukup menarik. Tapi kepengen dong juara. Iya, siapa yang nggak kepingin? Semua kan ingin membahagiakan supporternya, ingin membahagiakan keluarganya. Tapi tentunya kita berharap itu semua proses. Dan kita juga sangat apresiasi kalau misalnya tim ini bisa dapat misalnya Fair Play Award seperti itu. Karena kita berharap nilai-nilai sportivitas, fair play itu selalu kita junjung tinggi. Gitu ya. Tahun 2018 kalau nggak salah kita pernah dapat Fair Play Award itu. Dan itu waktu itu sangat diapresiasi oleh Dewan Penasehat kita. Waktu itu almarhum Guru Zudi. Kata beliau, ini lebih berharga bagi saya daripada trofi juara, kata beliau. Saya nggak akan tanya apa tantangan Mas Hasnur pegang klub. Biarkan partner saya yang bertanya. Apa kira-kira mau ditanyain Zizi kepada pemilik klub Barito Putra ini? Ya Hasnur, saya ingin bertanya. Apa saja tantangan memiliki klub sepak bola, Hasnur? Ya, tentu kita ingin menjadikan klub Barito Putra ini adalah klub yang profesional. Nah, untuk itu diperlukan banyak aspek. Salah satunya adalah infrastruktur. Memang saya akuin saya masih banyak hutang janji kepada masyarakat Banua. Dalam hal ini kita harus menyiapkan stadion tentunya, kemudian juga lapangan latihan dan fasilitas-fasilitas lainnya. Akademi pun kami memang sudah punya dan ada juga yang kerjasama dengan Real Madrid untuk sekolah sepak bola.
Tapi saya melihat itu belum seperti harapan kita. Dan Oke. itu menjadi PR kita semua. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa mewujudkan itu bersama. Dan tentunya di sini diharapkan juga dari semua pihak bisa bersama-sama karena ini adalah untuk membawa kebanggaan kepada masyarakat Kalimantan Selatan tercinta. Saya ingin menambahkan Hasani, Ya, silakan. menurut data yang saya dapatkan, tantangan memiliki klub sepak bola. Yang pertama adalah biaya operasional yang tinggi. Klub sepak bola membutuhkan biaya operasional yang tinggi untuk gaji pemain, staf, dan pemeliharaan stadion. Lalu ada ketidakpastian finansial. Keberhasilan klub sepak bola di lapangan tidak selalu menjamin keberhasilan finansial. Berikutnya adalah persaingan yang ketat. Industri sepak bola adalah industri yang kompetitif, sehingga klub sepak bola harus terus berinovasi dan meningkatkan kinerjanya untuk tetap kompetitif, Hasani. Itu aja? Ya, Hasani. Oke. Saya mungkin nggak akan bertanya lagi tentang Barito. Iya, Saya ingin kulik Mas Hasnur dari sisi yang lain. baik. Karena saya lihat selain di Barito Putra juga tadi concern Mas Hasnur kepada pemain-pemain muda, Iya, benar. akademi sebenarnya. Akademi. Ya. Saya tahu Mas Hasnur telah membangun sebuah tim scouting Iya, yang melihat pemain-pemain di luar Banjarmasin malah, di Iya. luar Kalimantan, iya, tapi dikumpulin. Maka saya lihat nama-nama besar seperti Bagus, Bagas, Iya, bersaudara, Iqbal. betul. Itu rencananya Mas Hasnur akademi itu pengembangannya sampai kemana nanti tujuannya? Ya, seperti yang disampaikan oleh Abah, kita berharap bisa mencetak pemain sebanyak-banyaknya untuk berkontribusi untuk tim nasional kita tentunya. Dan seperti namanya juga, Barito Putra ini kan sebuah sungai yang menyatukan. Kita berharap kita tidak melihat suku bangsa apa saja, kita tidak melihat agama apa saja, kita melihat latar belakang apa saja, dari manapun pemain itu, kita harap kita bisa bina bersama-sama dan akhirnya bisa mencetak pemain sebanyak-banyaknya. Nggak banyak saya menemukan orang seperti Mas Hasnur Masya dan Allah. filosofi keluarganya itu. Begini, saya ingin mengatakan gini, kadang-kadang orang memanfaatkan bola Iya. untuk tujuan politiknya. Oh, Ya, supaya populer, supaya apa Iya, gitu iya, ya. iya. Setelah itu ditinggalin. iya, Banyak kita lihat itu. iya, Tapi ini kebalikan. Mas Hasnur tidak mempergunakan bola itu Iya. untuk tujuan ke sana, Iya. tapi Mas Hasnur dan keluarga menjalankan ini tadi karena memang cita-citanya ingin menjadi pemain sepak bola iya. dan almarhum Abah juga sangat mencintai sepak bola yang akhirnya amanah ini sampai kepada anaknya itu dan kan kita melanjutkan amanah orang tua ini. Iya, betul. Jadi ada terkesan kalau kita nggak lanjutkan kan kita berdosa gitu. Iya. Ya. Tapi saya juga ingin mengkulik juga. Mas Hasnur kan jabatannya banyak benar ini. Iya, Selain pemilik klub, ketua PSSI Kalimantan Selatan. ya Asprop PSSI. Iya. Itu kan juga nggak gampang, Mas Hasnur. Iya. Gimana tuh bagi waktunya itu? Iya, kayak sebuah klub sepak bola aja, sebuah tim. Kita tidak bermain bola sendiri. Oke. Kita kan semuanya ada bagian-bagiannya, ada kiper, ada pemain belakang, ada pemain tengah, ada pemain depan, ada bahkan ada cadangan. Ada cadangan lagi. Iya, artinya saya tidak bekerja sendiri. Yang Saya- penting saya- manajernya benar, pelatihnya Iya, benar ya. saya cukup beruntung karena teman-teman, saya manggilnya Dang Sanak, dan saya itu artinya saudara dalam bahasa Banjar. Oke. Dan Sanak saya membantu saya sepenuhnya dan mendukung saya sepenuhnya gitu. Dan mereka semua alhamdulillah punya cinta yang sama, punya semangat yang sama dan ingin punya tujuan yang sama. Jadi alhamdulillah itu yang membuat saya bisa menjalankan tugas itu dan mudah-mudahan lah bisa lebih baik ke depannya. Iya, ini tadi sebenarnya ada benang merahnya. Iya. Dengan kita pegang klub di daerah tersebut, Iya. lalu kita pegang jabatan yang istilahnya yang mengatur wasit segala macam itu Iya. supaya kita kan sepak bola di daerah tersebut maju. Yaitu mereka jadi ketua Iya, Asprov kan. iya. Tapi yang menarik juga Mas Hasnur kan juga jadi Exco. Ini periode kedua ya? Ya, saya sebenarnya mohon maaf, saya sebenarnya tidak mau langsung untuk di Exco nasional. Saya pengennya di daerah saja. Tapi kebetulan saya kan anggota DPR RI Komisi 10 juga. Oke. Ya, jadi saya pikir ini mungkin sekaligus juga bisa menjalankan tugas saya di DPR sebagai anggota Komisi 10, itu maksudnya. Ya, Iya. sebenarnya dibutuhkan. Iya, Karena gini, iya,
kita membutuhkan tokoh-tokoh seperti kayak Mas Hasnur ini kan. Selain Mas Hasnur juga ada anggota DPR tuh Mas Yoyo. Yoyo itu periode yang lalu. Sekarang beliau kan udah nggak lagi. Udah nggak lagi? Udah nggak. Dia sekarang cuma hanya ketua Asprop saja. Iya, ketua Aspor tapi masih anggota DPR kan? Anggota DPR, betul. Iya, tapi maksud saya bukan Exco lagi. Exco. Bukan Exco Nah, lagi. artinya gini, Iya. kita juga di sepak bola butuh orang yang berada di DPR. Baik, Karena kadang-kadang kan kita butuh support betul. yang non teknis Betul. secara politis. Betul. Kan contoh misalnya kalau kita mau ambil pemain menaturalisasi segala macam kan harus persetujuan dari DPR segala macam. Betul, betul. Apalagi itu di komisinya Mas Hasnur, komisi 10 gitu. Betul. Nah, kalau orang dia keanggotaan itu nggak paham tentang sepak bola yang sebenarnya, mereka kan bisa berpikir lain. Betul. Tapi kalau seperti ada tokoh seperti Mas Hasnur, ada tokoh seperti Mas Yoyo, oh mereka paham. Betul. Polisi yang dibuat oleh federasi ini tujuannya ke sini, ke sini, ke sini. Iya. Jadi nggak ada negative thinking, lebih ke positif. Itu yang saya maksud. Kita butuh orang-orang seperti ini ada di mana-mana. Iya. Jangan dimanfaatkan untuk tujuan dia. Kalau ini kan berbalik. Di sini dulu baru kita tebarkan ada di mana-mana. Cukup menarik sebenarnya Mas Nur. Jadi saya pikir posisi ini buat saya kalau bisa tidak hanya jadi anggota DPR, kalau bisa suatu hari Mas Hasnur juga bisa menjadi seorang pimpinan di daerah. Amin. Supaya apa sepak bola di daerah itu terus bisa bangkit. Mudah-mudahan. Bisa stabil. Kan kadang-kadang kalau kita bukan pimpinan kan nanti kena polusinya malam yang susah, bisa menghambat. Tapi kalau kita juga menjadi pimpinan daerah, lalu kita juga sudah mencintai klub dan punya klub, itu kan sinkronnya lebih enak, Mas Nur. Saya mengharapkan Mas Hasnur bisa paling nggak jadi, saya nggak tahu lah, di Kalimantan kan jadi Kalimantan Selatan lah kan. Mohon doanya, mohon doanya. Tapi ada arah ke sana ya. Ya, saya apa yang ditugaskan sama masyarakat itu yang saya kerjakan. Amin. Ya, bukan keinginan saya pribadi. Saya butuh tokoh seperti ini memimpin daerah dengan tujuan olahraganya akan maju. Karena tidak mudah mencari pimpinan yang senang olahraga, yang akhirnya kebangkitan olahraga tidak hanya bola kaki, tapi kan Banjar itu kan gede. Mungkin nanti bisa volinya, bisa basketnya, ya kan? Betul. Belum ada klub basket di Banjarmasin. Dulu kita punya ya? Iya, dulu, tapi sekarang sudah enggak. Adik saya dulu yang mengerjakannya. Nah, nanti kita undang. Iya. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya kita butuhkan. Jadi saya mengharapkan kalau bisa masyarakat Banjar tetap memilih Mas Hasnur untuk mewakili Banjar. Ini bukan kampanye kan? Bukan. Karena apa? Ada tujuan supaya apa yang telah dibangun lewat Barito Putra bisa stabil. Karena takut saya, kalau ini tidak dijaga dari sisi politisnya, ini juga klub yang telah dibangun cukup lama ini, ini apa istilahnya saya, nggak stabil keberadaannya di Liga 1. Banyak kita lihat beberapa klub bankrupt, beberapa klub pindah tempat. Itu kan salah satu impact. Nah itu kan kalau ownernya tidak happy, itu kan berpengaruh. Kecuali industrinya telah stabil, sistemnya sudah jalan. Nah kalau kondisi hari ini di Indonesia, hal yang seperti Mas Hasnur lakukan, itu masih kita butuhkan. Mas Hasnur, saya ingin sedikit kulik. Karena background saya ini kan manajemen sport, marketing gitu. Saya sangat bercita-cita ingin industri sepak bola kita itu lebih dari yang hari ini kita dapat. Tapi saya melihat banyak sekali hambatan yang kadang-kadang nggak disadari oleh kita-kita yang ada di sepak bola. Nah, kita waktu itu kalau Mas Hasnur ingat saya ditunjuk sebagai tim ad hoc untuk percepatan sepak bola, Impres nomor 3 2019, itu kita menemukan kalau salah satu perizinan yang sekarang ini menghambat industri. Pandangan Mas Hasnur bagaimana? Ya, saya berharap sih jadwal kompetisi itu bisa tetap tidak berubah-ubah. Kemudian juga izin itu bisa dipermudah juga. Kemudian juga tentunya kompetisi kita bisa lebih baik dan menjadi industri. Karena ini aja sekarang kan kita terpaksa kan bermain
di luar Pulau Kalimantan. Ya. Karena stadionnya diperbaiki. Seandainya ada stadion lain di Kalimantan Selatan yang bisa kita pakai, mungkin kita nggak perlu keluar. Tapi ternyata stadion yang memang jadi home base kita yang awal, Stadion 17 Mei, juga belum selesai diperbaiki. Sedangkan stadion lain yang ada di kabupaten lain juga tidak layak untuk dipakai di Liga 1. Nah, ini hal-hal yang menurut saya memang perlu peran serta pemerintah juga, kemudian juga teman-teman pengusaha-pengusaha lainnya juga mungkin akan bisa turut membantu kalau industrinya lebih baik lagi. Ya, artinya kan prospek industri itu kan, Iya. kalau tadi saya lihat kan kalau Mas Hasnur dan keluarga itu Iya. tidak melihat ini sepak bola tujuan bisnisnya, tapi bagian dari tadi Ya. PR, Rasa cinta, ya. bukan PR-ing, CSR-nya Ya, CSR. dari Hasnur Group, Ya. kecintaannya tadi, Betul, love, betul. ya. Terus mungkin tadi yang 8 dari 8 nilai. 8 nilai itu kan Iya. ingin digarap. Nah, Iya. tapi kan ini juga kalau kita kaitkan dengan industri, Iya. kan ini menjadi nilai plus. Betul? Yang akhirnya kan nanti suatu hari sistem itu akan jalan sendiri. Betul. Jadi cita-cita itu kan nyambung. Betul. Mas Hasnur, Ya. ini berbicara dengan Mas Hasnur nggak cukup kalau durasi yang diberikan. Banyak hal yang masih kita harus kulik. Iya. Ini saya belum kulik lagi Mas Hasnur di PSSI ini. Kalau di PSSI lebih banyak dramanya. Ya. Enggak. Zizi ada lagi mau di sharing sama kita? Tidak ada, Hasani. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih Zizi. Pemirsa, inilah tokoh muda menurut saya yang datang dari sebuah kota Banjarmasin yang coba membangun sebuah tim yang namanya Barito Putra, yang hari ini saya lihat Barito Putra berada bisa saja Barito Putra ini menjadi 4 besar karena Liga tahun ini ada sistem playoff. Saya mengharapkan Barito Putra salah satu yang menjadi masuk ke playoff. Karena apa? Karena apa yang dibangun oleh keluarga Pak Haji Sulaiman ini cukup luar biasa buat sepak bola nasional. Semoga cita-cita beliau yang diteruskan oleh anak beliau yaitu Mas Hasnur Riyadi, mungkin nanti cita-cita itu juga akan diturunkan oleh generasi berikutnya dari keluarga Pak Hasnur Riyadi. Hasnur Group tetap di belakang di dalam membangun sepak bola khususnya di Banjarmasin. Semoga cita-cita ini tetap berlanjut dan lahirlah tokoh-tokoh seperti ini tidak hanya di Banjarmasin, tapi kalau bisa lahir di setiap daerah, maka sepak bola kita mempunyai masa depan yang cukup baik. Tetap tune di channel Hasane Corner. Please like and subscribe supaya channel ini terus bisa berkembang dan bisa kita berbicara membedah sepak bola. All about sport.